Merek ini kan banyak orang yang ngomongin ini ya, brand satu ini ya. Iya. Colnago. Nah, itu Iya. jadi penasaran. Oh, ngono. Pengen coba gimana sih ya? Terus siapa rasanya? Biasa ya. Tapi kalau kita main klasik, mau sepedaan mau enggak, klasik itu dilihat itu udah aku gitu-gitu. Iya, Dilihat iya. bukan nggak berarti sepeda yang bagus atau Eropa, brand baik atau apapun itu nggak menambah kecepatan. Nggak menambah akselerasi atau apa ya, kenyamanan. Iya. Klasik jauh bro, jadi dari kenyamanan gitu. Pengen punya sepeda bagus ya monggo. Punya sepeda yang biasa-biasa untuk fungsi untuk goes saja ya monggo. Ya monggo. Yang sepeda bagus nggak boleh nyenggol yang sepeda biasa, yang biasa juga nggak boleh nyenggol yang sepeda bagus. Mungkin jadi dijual berapa ini? Gini gitu ya, tahu kan? Saya ketemu dengan Om Endra, pencinta garis keras road bike vintage atau sepeda balap jadul. Pertemuan ini khusus ngomong tentang sepeda vintage road bike yang baru saja dia dapat, Colnago tipe Dekor. Meski barang tua, menurut saya ini cakepnya nggak ketulungan. Memandang saja menyenangkan. Dia mau pamer sepedanya kali ini. Simak obrolan menarik kami. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sepeda lo apik pak. Sama kayak yang kuning, sama Colnago, sepeda baru. bekas. Jangan salah ya. Kau nggak ada barunya. Jangan. Nanti Sepeda. ada audit nanti. Saya takut. Sepeda klasik itu kan iki ya, meskipun tidak ada barunya. Tidak ada Kalau barunya. orang itu meskipun punya uang, itu belum tentu duwe loh. Belum tentu bisa punya. Wah, soal. Iya kan? Iya, Iya. Saya iki duwe duit gitu, punya uang, kepengin tuku sepeda iki, Colnago Dekor. Belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Iya kan ya? Benar. Betul. Karena banyak pencinta-pencinta balap jadul di luaran sana itu pada ini semua ini. Pada tukang sniper semua. Oh gitu ya? Iya, makanya agak susah itu ya. Ketemu barang-barang cakep dikit itu langsung hilang dia. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya pencinta balap jadul klasik itu dia memang rasanya itu kurang ya, nah, misalnya hanya satu gitu ya. Nggak tahu ya. Pengen aja gitu ya. Nah itu. Iya, mesti gitu ya. Nah, sampai dia apa? Mungkin ini ya. Punya unsur art juga. Oh iya. Ya hanya sepeda gitu. Iya. Jadi ada unsur art, mungkin orang-orang yang suka dalam hal seni itu mungkin bisa jadi. Iya, karena alasannya itu tadi. Detailnya itu kan beda ya. Iya. Beda. Kayak misalnya look ininya, malu antar sambungan antar. Oh ya, legsnya ya. Looksnya itu. Terus kemudian detail-detailnya ada pantunnya. Ini ya. Pantun itu pantun yang ini ya, bukan pantun yang. Bukan yang cakep. Ya jalan-jalan. Bukan. Ke Surabaya bukan itu ya. Pantun. Apa beberapa menyebutnya apa ketrikan ya. Ada ketrikannya. Ada tulis, ada logo-logonya. Jadi pembedanya ya itu tadi. Kalau modern mungkin lebih banyak sekarang itu pakai stiker ya. Oh iya. Jadi kalau yang balap klasik itu kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa niru atau ya wis itu karakteristiknya ya itu tadi ada lux, ketrikan itu tadi buat logo atau simbol atau brandnya dia sendiri. Iya. Kalau misalkan kan ono ya sepeda orang-orang yang bikin custom sepeda balap jadul gitu. Iya. Terus kemudian iki besinya iki dibuat kayak logo Colnago, ini kelihatan ya sih. Kalau sekilas mungkin orang yang paham pasti kelihatan. Oh iya. Sekilas saya kelihatan ya. Kelihatan. Apa mana gak sekilas ya? Mungkin ada namanya handmade ya. Itu pasti kelihatan pasti. Iya. Ini kan bukannya handmade juga. Handmade iya. Handmade juga. Kan? Handmade juga. Cuma handmade-nya handmade asli. Tapi gini nih bikin tubing juga kuliah bro. Iya, ngawur iya pertubingan namanya. S1, S2, S3 pertubingan. Itu mereka sekolah juga, jadi nggak asal lah. Iya. Itu. Tapi ngomong-ngomong kalau misal custom itu ya juga nggak masalah sih. Iya. Custom
sebagian dari seni juga. Seni Seni juga. ya. Betul. Iya, yang penting itu pada akhirnya kan bagaimana kita terus bergerak. Betul. Pakai sepeda apapun itu ya Betul. oke. Nah, jadi juga gini, aku punya masukan sedikit juga. Jadi kadang kita di circle manapun itu kadang ada yang punya apa ya, kayak hobi yang dia misal suka sepeda, nih katakanlah suka sepeda, tapi dia punya unsur penyuka seni juga gitu. Jadi kalau misal kita ambil sepeda yang mungkin aku pengen sepeda yang bagus atau yang punya seni juga, kadang orang-orang yang sekitar itu kadang wala sepeda ciri bete gitu. Sepeda harus cukup ini aja lah ya, buat wong sepedaan gitu. Nah itu jangan senggol-senggol kayak gitu. Meskipun yang jangan senggol itu maksudnya apa? Yang punya masing-masing orang punya pendapatnya masing-masing. Betul. Mereka punya passion sendiri. Pengen punya sepeda bagus ya monggo. Punya sepeda yang biasa-biasa untuk fungsi untuk gowe saja ya monggo. Yang sepeda bagus nggak boleh nyenggol yang sepeda biasa, yang biasa juga nggak boleh nyenggol yang sepeda bagus. Mungkin mereka punya alasan masing-masing ya. Jadi standar kita itu memang sebaiknya memang harus untuk kita ya. Bukan kita sendiri. Nah, itu. Kadang-kadang kita itu standar kita dipaksakan ke orang lain. Nggak cocok, situasi dan kondisinya berbeda. Ini pengalaman deh. Kalau saya itu nggak perlu ini ya. Tapi banyak kan orang-orang, aku punya sepeda Eropa gitu. Aku memang benar-benar suka gitu ya. Kadang wah Eropaan, bukti ini kalah karo aku gitu-gitu. Bukan berarti sepeda yang bagus atau Eropa brand baik atau apapun itu nggak menambah kecepatan, nggak menambah akselerasi atau kenyamanan. Klasik jauh bro, dari kenyamanan gitu. Jadi menambah keculturan, menambah kegantengan begitu. Tapi ganteng ya menurut kita loh ya. Ya itu. Bukan menurut orang lain. Menurut bapak saya, ibu saya juga. Jadi kita kadang-kadang ini ya diributkan dengan standar-standar yang sebenarnya untuk kita tapi dipaksakan untuk orang lain. Betul, kan? Betul. Jadi ini jadi rame. Jadi ini jadi keenaan. Betul. Kan? Betul. Jadi kita jadi rada melihat dengan sebelah mata orang lain. Betul. Orang-orang yang pakai road bike modern dulu, aduh, sepeda lawas kan menarik. Kita dengan bangganya yang suka sepeda klasik, iki timeless, jadi tapi itu kan memang kita gitu. Betul. Bukan dipaksakan untuk orang lain. Iya. Ketika iki standar kita dipaksakan untuk orang lain, itu jadi bermasalah. Benar. Sama dengan ini ya, kalau misalkan di ajaran-ajaran agama itu misalnya iya nyambung agama sih. Enggak, maksudnya ini kadang itu orang itu begini, ada perintah perintah itu sebenarnya untuk kita, tapi kita itu memaksa perintah ini untuk orang lain. Misalnya gini, ada perintah bagaimana seorang suami itu harus menjadi suami yang terbaik untuk keluarganya misalnya. Nah, iki perintah untuk suami, seharusnya suami memahami iki, tapi biasanya dibuat senjata untuk istri untuk suaminya. Sebaliknya juga begitu, ada perintah misalnya kalau di ajaran di Islam itu kan kalau misalkan boleh seorang manusia itu menyembah, jika diperbolehkan seorang manusia menyembah kepada manusia yang lain, maka diperintahkan istri menyembah kepada suaminya. Saking harus patuhnya istri kepada suami gitu. Tapi ini kan seharusnya hadis ini untuk istri, bukan untuk suami yang menakut-nakuti istri, ngerti maksudnya? Betul, buat senjata lah. Iya, sama dengan sepeda kita. Iya. Jadi selera kita itu ya untuk kita ya. Benar. Betul. Bukan untuk orang lain. Iya. Jadi ya wes namanya orang ingin nikmatin ya. Iya, iya. Ya wes terserah. Mau kamu dalam hal apapun.
kita itu mobil, motor, dalam bentuk sepeda, atau mungkin kayak Dokter Tirta punya hobi koleksi sepatu gitu kan. Nah itu ya wis gitu. Iya, iya. Mau fungsi sepatu kan ya sama aja gitu. Iya, iya. Gitu. Tapi itu memang bagian dari cara kita bagaimana kita tetap konsisten untuk olahraga. Menurutku gitu. Betul. Itu memang kudu dicari loh, Pak. Kalau misalnya kita itu kepingin seneng dengan sepeda klasik, ngumpulkan sepeda klasik ya gak apa-apa gitu. Koleksi sepeda klasik Bener. selagi ono duit loh ya, selagi gak memaksakan, gak pinjol dan lain sebagainya ya. Iya. Selagi ada itu gak apa-apa. Ada orang yang senengane ngumpulkan helm misalnya. Ngumpulkan Helmnya helm. warna-warni, ono sing kuning. ono Akhirnya sing di apa. parkir-parkiran juga dia ngumpulin itu, bawa pulang itu. Kolektor itu, kolektor helm. Ngoleksi gane uang ya. Iya. Jadi ya gak apa-apa ngono. Sing penting iku Nggak apa-apa. kita gerak ngono. Nah, Jadi masing-masing di porsinya masing-masing. Betul. Iki akan enak loh, Pak. bener. Nah, ngomongin Bener. konsisten sepeda, itu tadi saya juga ini. Kalau kita main klasik, mau sepedaan mau enggak, klasik itu dilihat itu udah enak gitu. Iya, Dilihat iya, iya. kita nggak usah goes. Duduk-duduk, diam ngeliatnya. Cakep ternyata. Gitu-gitu, itu udah dopamin itu Iya. keluar itu. Jadi menambah kebahagiaan ya. Iya, betul. Tapi aku udah digowes. Iya sih. Rugi. Wis pakem suwi soalnya aku. Tapi memang daya tariknya sepeda klasik memang di situ sih. Iya. Jadi sepeda ini misalnya sepedaku Colnago kuning ini dipajang di ruang tamu itu pantas ngono ya. Iya, cakep. Enak ngono. Iya. Enak. Sepeda klasik Bengong, rokokan sama ngopi gitu. Rokokan tuh. Enggak sih. Rokokan. Enggak. Koyon rokokan memang ngono. Wis ta, aja buka aib ngono. Tapi sama cerita nih, iki Colnago apa ini? Karena ini menarik juga ini. Ini Colnago C9 Dekor. Dia lahir di tahun 90-an ya. Oh tahun 90-an ya? Mau 94, 96 sama juga. Italia ya? Tapi dia seri dekornya. Dekor. Iki apa namanya? Catnya orinya. Ori. Ini kebetulan yang punya dulu orang Surabaya juga. Oh no. Dia jalan-jalan. Jalan-jalan akhirnya kembali ke Surabaya lagi. Iya. Tuh. Iku sama dengan iki lho, Bianchi sing Oh iya. iya, iku kancaku arek Jawa Pos iki. Fotografer Jawa Pos. Kesuwen Gumilang ngene. Iya. Sepeda iki muter ae, akhirnya nang awakmu. Ngono. Jadi dia itu ngerti ketika awal-awal dia dibawa ke sini, Benar. terus kemudian muter Iya. sempat nandi, terus kemudian ke mana. Betul. Jadi sepeda klasik itu memang memang karena tidak banyak yang punya, sehingga kita itu nge-tracknya itu gampang. Oh iki dari sini, Punya- dari sini, punya dari aku sini, dulu. punya aku dulu. Punya perjalanan masing-masing. Iya. Jadi dulu sempat di Surabaya, Surabaya. terus kemudian di Tasik. Iya. Ya. Ini kebetulan yang orang Surabaya itu kebetulan ambil langsung dari Milan ya. Jadi aku dikasih bukti ini loh, iya. aku check out-nya dari eBay. Nah, Jadi akhirnya oke lah. Aku juga suka warnanya juga kan. iya. Lebih feminim ya, cocok sama Lebih yang feminim. gondrong-gondrong. Tapi menurutku memang iki ya, sepeda klasik itu menurutku ya, selera aku ya. Ya. Seharusnya memang atraktif warnanya. Betul. Seharusnya begitu. Betul. Karena iki wis sepeda lawas, ngono, terus kemudian bladus, elek, karaten ngono gini kan gak menarik. Nggak menarik. Jadi sepeda klasik itu menurutku seharusnya memang harus daya tariknya itu ya di banyak warnanya. Karena memang Iya. sepeda zaman dulu kan memang warna-warni ya kita Betul. ya. Setuju. Beda dengan yang sepeda sekarang ya. Iya. Dia kan cenderung kalem satu warna dan sebagainya. Condong ke warna-warna candy ya. Iyo. Permen-permen gitu. Candy. Iya, Senengannya anak-anak menyenangkan. kecil gitu. Jadi ketika lewat itu di jalan, Iya. apa kira? Beda gitu. Beda. Bener. Seharusnya memang begitu sih. Kebetulan suka aja dari sepeda ini warnanya ya. Apik. Warnanya lebih ke kayak ini, habis
dipukulin warga, lebam semua, kan. Iya. Heeh. Ungu kabeh. Ungu kebiru-biruan, lebam. Iya. Tapi ki grup setnya masih ori. Kebetulan aku dapatnya frame set. Oh, frame ya. Iya, tapi saya Bangun saya kasih grup set Campagnolo. Dan wheelsetnya kebetulan saya punya Dura-Ace. Jadi Campagnolo X Dura-Ace. Jos. Terus Saono untuk kabel Saono, seadanya ya, grup set itu seadanya aja. Seadanya. Campagnolo. Ya adanya itu ya Mas. Seadanya Nggak ada lagi. Memang ada yang begitu adanya ya? itu. Ya. Mau beli kan ya keluar uang lagi. Janganlah. Untung adanya enggak turning kan, semuanya turning. Kebetulan nggak ada itu. Wis tahu. Pilihan warna untuk apa jenenge, untuk barcode dan saddle. Kok iso bisa ditemukan ya? itu gimana ceritanya? Bisa nge-match ya. Iya, matching kan. Iya. Menarik memang kudu ngono sih. Iya. Nah, masalah bar tip sama saddle itu biasanya agak susah ya kita nge-matchkan dengan Iya. Karena warna ketersediaannya frame. belum tentu ada ya. Warnanya limit di marketplace gitu, warna-warnanya terbatas. Jadi ada alternatif yang namanya jok saddle ya. Ini menarik loh. Ya. Joknya mobil ya. Joknya iya. Joknya mobil. Itu kulitnya. Nah, aku udah lama sih itu. Udah lama saya sering pakai itu. Jadi joknya mobil itu dibeli bentuk apa, lembaran terus dipotong sendiri. Iya. Bentuk panjang gitu ya, terus baru dipasang ya. Itu sampai berapa kalau misalkan apanya? Joknya untuk lembaran harga variatif sih Mas. Sekitar yang paling bagus mana bro? Kalau saya pribadi nyaranin yang merek MBTEK. MBTEK ya. Itu dia ketebalannya kalau nggak salah itu sekitar 1 mili. 2 mili. Agak tebel. Dan dia ada tekstur lenturnya. Molor ya. Itu kan kadang kalau pasang bar tip itu kan harus diketatin kan, biar dia nggak geser gerak gitu. Itu menurutku masih oke sih. Yang merek satu lembar MBTEK itu? Dulu 30.000, sekarang ya, 0,5 meter. Oh, 0,5 meter. Iya. 0,5 meter cukup untuk berapa sepeda? Saran beli 1 meter. Karena panjangnya biar nggak motong gitu, biar nggak nyambung. Berarti minimal 1 meter ya? Iya. Untuk satu sepeda kanan kiri. Buat sepeda 1 gang bisa itu. Banyak. Ya. Karena panjangnya. Panjang. Oh iya. Atau kalau sisanya ya buat cover atau lemek sampean tidur biar gak ngompol itu bisa itu. Iya. Tidak dipakai itu di rumah. Sering. Biar nggak ngompol. Jadi satu lembar ukuran MBTEK ukuran 1 meter. 1 meter. 1 meter. Itu berarti kena berapa? Nah, sekarang 80.000. 80.000. Yo sajane lebih murah ya kalau dibandingkan. Dan warnanya lebih banyak ya. Warnanya lebih banyak. Sisanya juga banyak banget ya. Sisanya banyak. Kalau beli bartep itu kan sing apik ya. Bisa 400, 500, 300. Dan itu awet Mas. Aku pakai udah bertahun-tahun itu enggak ganti. Misalnya apa jenenge rusak masih banyak sisanya kan. Iya. Terus untuk nyuci gampang ya? Gampang. Enak. Iya, MBTEK ya. MBTEK ya. Itu di marketplace banyak ya? Banyak. Yang Oscar itu kayaknya kurang. Terlalu tipis. Pernah beli tak ketatin gitu. Sobek putus langsung. Gitu, bagus. Iya. Terus kalau sadelnya? Sadelnya kan angel ya. Susah ini cari sadel warna ungu gini kan susah. Pasti ada jalan keluar. Iya. Apa jalan keluar? Dari kesusahan itu pasti ada jalan. Jadi kayak wong kepepet. Iya. Gimana? Itu kebetulan saya punya bahan sadel. Jadi yang udah beset-beset. Sadel apa itu? Itu sadel Cinelli. Iya, Cinelli. Dia berbahan kulit sweet.
Akhirnya saya repaint. Gimana di repaint itu? Ya di repaint sama cat kulit. Cat kulit. Tapi dia punya tekstur sweet yang karakter kulitnya itu kan meresap ya, punya pori-pori. Jadi kalau dicat itu dia masuk. Misal teksturnya lebih licin atau halus, kayaknya jangan. Itu Malah rusak. mungkin bisa luntur ya. Tapi dia punya clear coating ya. Setelah Untuk dicat itu melapisi. terus kemudian di coating. Ada coatingnya. Itu untuk melapisi agar tidak luntur. Itu berarti gimana? Semprot atau gimana? Enggak, dia cair, bentuk cair. Cair. Kita kuas sendiri ya. Dikuas. Tapi Itu- sok rotong ya? Bisa lah, Dikuas ya. bisa. Terus kalau clearnya apa? Disemprot? Enggak, ya ini lagi Dianis oles juga. tipis-tipis, berapa layer, lanjut kering, layer, tambah layer lagi. Apa ya? Bisa jadi solusi loh. Bisa, Untuk yang suka culture sadel ininya betul. disamakan dengan warna ininya. Jangan mau dimahalin. Hobi itu jangan mau dimahalin. Pasti ada solusi. Tapi hobimu ini mahal bro. Frame-nya mahal. Iya kan? Enggak. Murah. Setnya Duraes itu kan mahal. Enggak. Terus baru grup setnya Campagnolo itu mahal. Ya kan? Topinya mahal. Karena Apa ini? Enggak. nah, Dapat di ini loh, thrift Mas. Thrifting ya. ini anyare sok loh Pak, nang Jepang itu bisa sampai 700-800. Iya. Kemarin ada temen Om Andi Brata itu waktu ke Jepang itu beli begini. Topi ini. Iya Pak. Wah, Mbak, 800 ini. 700 800. Nah, Mbok kita larang, Pak. harus bersyukur sama thrift di Indonesia. Terus kan thrift juga mahal juga ya, Cik. Terus bukan dari thrift sih. Aduh. Kadang dari thrift orang itu ya itu tadi. Ada penada biasanya. Ada penada. Iya. Penada. Punya sama aja cakep ini. Warnanya kuning. Iya. Saya tertarik dengan ini sih. Memang warna kuningnya itu. Kuningnya ya. Warna kuningnya kan, aduh, membuat atraktif loh. Iya. Kuning itu menarik. Itu sih, dan itu masih ori ya, namanya apa jenisnya cat yang masih ori. Iya. Iki eman Pak. Kalau misalkan sepedaan gitu, pakai ini tuh eman kan, karena dipajang itu lebih menyenangkan kan. Iya. Kayak Betul. itu mau ya pagi tadi tak lapi kan sebelum ketemu sampean kan. Iya. Supaya nggak minder kalau ketemu ini. Iso air. Lapi, supaya Iso iki. air. Terus jalannya basah Pak. Basah. Waduh, gini ku Betul. rada mangkel tapi ya apa ngono. Tapi ya kalau sepeda kan bisa cuci ya. Tapi nggak pernah dikomeni teman-teman gitu. Apa itu? Kadang kalau jembrot gitu. Kadang saya langsung tak naikin Gojek Mas. Iya. Iya dah, beneran itu. Oh beneran. Iya dah. Ya, soalnya males bersih-bersih. Oh, ngono sampai ngono ya. Iya. Terus ini nanti pulangnya naik ojek ya? Enggak sih. Dekat saya gitu. Sangat ya. Memang begitu, pernah begitu ya? Gue pernah bolak-balik. Oh, bolak-balik ya. Atau ban bocor gitu. Oh, nak ban bocor ya, anu lah, wajar lah. Tapi nak jalan kotor, jalan banyak genangan terus dinaikkan Gojek itu baru pertama itu. Iya, Sampai begitu ya? Iya, jauh. Karena ya Suramadu lah. Iya, tapi kan di Pancalabel. Iya. Saya pernah itu. Tapi untuk apa memutuskan naik Gojek itu Ya, karena males saya. genangan itu ya. Kan nyiprat-nyiprat juga itu. Iya. Di kaos itu. Asar-asem juga. Kok sampai kepikiran ngono ya? Gak pernah kepikiran. Nah itu. Sama Pancala ya, Oh. anu harus dibersihin. Sesayang itu ya Mbak sepeda. Sesayang itu, betul. Sayang itu. Tapi sampean dulu kan waktu di podcast pertama itu ngobrol pertama itu seneng nggak merek-merek sih nggak terkenal. Iya. Saya kok terkenal ini. Aku nggak tahu ini terkenal nggak ini. Dari ini seneng sih nggak terkenal. Iya. Dulu suka favorit gitu kan. Iya. Merek nggak terkenal. Negoronya sudah nggak ada. Wis anu ya. Wis murat marit ya. Iya. Iya. Terus ini terkenal. Apa yang membuat akhirnya ngambil Colnago Nah, merek itu. seterkenal itu? Nah, merek ini kan banyak
orang yang ngomongin ini ya, brand satu ini ya. Iya. Colnago. Nah, itu Iya. jadi penasaran. Oh, ngono. Nah, pengen coba gimana sih ya? Terus siapa rasanya? Biasa ya. Tapi memang gitu loh, Pak. Manusia itu sering kali begitu. Jadi kita itu saja ini kepingin apa gitu. Betul. Kepingin punya, misalnya orang suka mobil ya. Kepingin beli mobil apa. Ketika punya ya senangnya mungkin hanya sebulan, 2 bulan. Setelah itu biasa. Rasanya. Betul. Orang suka jam, koleksi jam. Benar. Terus punya jam yang diinginkan. Itu ya Mending sebulan, gini, 2 Mas. bulan aja, gitu. Mending kalau penasaran beli Oh. ketimbang nyinyir. Iya. Kalau misal penasaran kita oke lah kita beli. Set. Akhirnya kan tahu. Iya, iya. Nah, akhirnya oh gini kayak gitu ya. Tapi kalau misal penasaran, Allah apa sih sepeda biasa kan bodoh kesel ya. Mending langsung aja lah. Iya. Gitu. Iya. Terus ini jadi dijual berapa ini? Gini gitu ya. Tahu kan? Terakhir ini pembahasannya terakhir Menarik wis. gitu, Wis ketebak itu ya. Ditawar loh itu ya. Di foto bersama itu apik Cakep. gitu. Aku mungkin kan tertarik dengan Bianci kan setelah pembicaraan di sini. Ini loh. kan. Ini tak kasih bocoran ya. Ini tuh kedok podcast ini ya. Iya loh. Itu loh, Pak. Jadi waktu itu kan posisinya begini ya. Colnago dengan Bianci ini ya. Iya. Warna kuning dengan hijaunya Bianci. Hijau Toskanya iya. Waduh. Cakep. Tak delok-delok nang foto api, res sepeda iki rek. Ya syukurlah kalau misal kan. pembeli itu suka. Suka. Seneng, Pak. Seneng nggak, Pak? Jadi beda rasanya. Kita itu sebenarnya mungkin ya kenyamanannya dengan sepeda baru, sepeda yang kekinian itu beda ya. Kecepatannya juga beda. Terus rasa ayamnya di hati ketika kita di jalan-jalan tertentu turunan itu beda. Aku dengan sepeda-sepeda klasik itu gak yakin. Ketika turunan, Mbak, gak yakin, Mbak. Karena aku gak yakin dengan remnya. Betul. Itu beda dengan apa jenisnya sepeda yang kekinian. Sing teknologi remnya itu oke, pakem, Mbak. Itu bener itu. Pernah Betul. si Katakura itu tak ajak ke Malang Selatan itu. Itu jalannya pas turunan, aduh, rasanya nang ati. Dilempar malaikat, Pak. Sama cobain cangar. Waduh, tambah itu. Jatuh itu aku di situ. Iya, toh? Itu aku gak yakin. Terus terang aku seneng sepeda klasik, tapi kalau untuk jarak jauh terus medan yang naik turun aku Rada was-was ya. rada was-was. Terutama yang klasiknya kelamaan. Iya, klasik tahun 70-an gitu. Iya. Bianci itu aku rada was-was nak jarak jauh. Rada was-was. Iya. Iya sih. Iya. Benar. Tapi kalau untuk ada masalah di patah atau insya Allah enggak. Cuma mungkin ya itu tadi. Iya. Karena Berat mungkin ya. di Indonesia itu kan kita itu gak bisa nebak kan lho, Pak. Pergerakan motor, pergerakan itu moro-moro ini. Oh iya. Itu sing kadang-kadang butuh rem yang cepat itu kan itu ngono. Sementara nasi iki aku dorong berani kalau misalkan jarak jauh. Jakarta kemarin itu ya pakai sepeda sing sempat kepikir apa enggak Bianci ya. Bianci tahun 77 ya. Bianci itu ya. Sempat kepikir tapi wah ketemu jalan beberapa kan ketemu jalan yang gini ya kayak misalnya di daerah Rolling, terus di daerah apa jenenge Sumedang itu kan jalannya ini ya. Iya. Terus Cadas Pangeran itu jalan turun-turun itu rada was-was misalnya. Pertimbangannya lebih ini sampean ya, lebih detail ya. Iya, aku nak misalnya jarak jauh memang kudu fungsional, Pak. Gak api-apian, Mbak. Tapi nak untuk goes kota-kota ngono, wah, kayak kebuah ya. Sepeda lawas sih andalan. Iya, Makanya andalan. Fotografer lu kan ya. Betul. Kan seru ngono. Sambil ada sepeda yang baru. Bener. Jadi aku ini termasuk punya yang macam-macam sepedanya. Jenisnya macam-macam. Jadi nggak satu itu ya. Jadi road bike ono, gravel ono, touring ada. Gravel dan touring mirip-mirip ya. Terus kemudian sepeda MTB jadul ya ono. All roll ya.
Iya, sepeda lipat ya ono. Nah, aku nggak iso mas, nggak tahu balap apa ya dari dulu. Iya. Iya. Karena aku ndelok fungsine sih. Fungsi. Kan komunitasnya ya macam-macam aku melok. Iya. Komunitas gravel GXID itu kan gravel. Berarti anu ya kategori Nggak iso, nah, misalnya. ekstrovert ya. Sih dibahas mana? Ayo. Aduh ya Allah. Gak percaya nak. Aku iki intro. Introvert ya. Iya. Tapi lagi musim introvert semua sih. orang. Iya. Ngaku-ngaku ya wae sing ngaku-ngaku itu. Ya ampun, ya ampun. Iku nak menurutku gitu sih. Jadi sesuai fungsinya. Jadi Sesuai aku fungsi. gak loyal ke satu model gitu. Gak Satu garis merek keras ya? Gitu. Enggak garis Enggak. keras. Sama kan garis keras. Enggak lah. Kudu road bike jadul kan ngono kan. Aku kemarin punya lipat loh ya. Akhirnya nggak Tapi lama. jadul bisa kan, Hah? kan. Satu. Klasik ya. Benar. Tahun California. Tapi nggak bisa apa ya. Hati itu tetap di balap. Iya, iya, iya. Jadi aku fungsional, ono ya, ono sepeda karbon juga ada. Meskipun klasik, sing Karbon specialized. klasik. Iya. Oh iya. S-Work Tarmac Waduh. pertama apa itu? Oh, iya. pertama. Tapi itu klasik, Pak. Klasik ya. Nah, kalau misalkan itu tapi mumpuni untuk misalnya kenceng-kencengan mumpuni. Jadi nak misalnya kepingin apa namanya ngelup yang dia kenceng-kencengan, Iya. aku pakai itu. Kepingin sing santai-santai pakai ini. Kepingin jarak jauh tapi flat. Misalnya pakai katakura sing ono panier macam-macam. Iya, gitu iya. kan. Rando ya. Jarak jauh rando. Kepingin jarak jauh tapi sing jalannya sok ngene-ngene, aku pakai trek yang 520 ya. Waduh. Jadi mumpuni lah. Iya, Mumpuni gacone cakram akeh ya. macam-macam, iya. Kepingin luar kota dilipat-lipat Oh. ada event home, kan? Betul. Terus Jadi fungsional. kepingin nambah sepeda podcast guys. Hati-hati yo. Iya, itu memang racun. Aduh. Biasa kok. Pesan terakhir, pesan terakhir. Untuk penggemar sepeda klasik. Ya tetap di jalur masing-masing aja. Oh. Iya. Karena klasik itu kadang-kadang juga tetap ada perdebatan ya teman-teman. Ono sing klasik sing memang harus dontut. Ono sing klasik ngono kan. Loh, iki dontut shifter lho kan. Enggak. Klasik. Cuma Tapi itu untuk dirimu sendiri. Di ya? diri Bukan sendiri. untuk memaksakan orang iya, lain, ya. enggak. Saya enggak enggak kampanye kok. Nah, kadang begitu. Anak sing dia itu klasik itu ya kudu harus apa namanya? Harus kabelnya keluar gitu. Iya. Anak sing klasik itu apa jenenge? Nah, misalnya frame klasik tapi apa Wheelset jenis modern. wheelsetnya modern Iya. itu termasuk klasik gitu. Ya boleh aja. Kalau dia nganggap boleh. itu klasik ya berarti klasik gitu aja. Tergantung dia sendiri. Iya. Iya, iya. Kalau aku pribadi ya sukanya emang suka style-style eroika. Kita sepedanya juga ya di sini ya wis lah. Ya, ya. Saya suka foto-foto sepeda ya wis. Ya. Emang stylean kayak gitu emang aku memang suka foto sepeda. Jadi alasanku itu sih. Ya, ya. Jadi masing-masing kita itu punya kesenangan masing-masing di sepeda ya. Kalau sing kesenangannya, lho sing seneng misalnya senengannya mematchingkan antara jersey dan sepeda dan helm dan Oh, iya. sebagainya itu Iya. Dan itu kesenangan, Mbak. Betul. Iya, jadi mungkin milih minta pertimbangan pasangan aku nggak jersey helmnya ngono. Iku ana sing ngono. Dan iku kesenangan tersendiri. Ana Iya. sing orang-orang seneng jarak jauh, ya sih kesenangan sendiri. Betul. Ana sing seneng klasik, seneng kota-kota, seneng apa jenenge? Seneng dada-dada nanggone fotografer lu. Iya. Itu ya kesenangan. Iya. Ya, Yang makanya penting- itu tadi masing-masing. Iya. Kembali lagi ke masing-masing. Yang penting gerak, yang penting olahraga, Yang penting kita sehat. sehat, bahagia, Betul. bisa apa namanya? Terus produktif sampai tua. Benar. Ya. Bisa gendong putu dan sebagainya. Wah, gendong foto ada yang bamba. Lu aduh iku visioner, Pak. Iya, Tahu. betul. Siap. Begini pandangan. Ya wis, matur nuwun sangat. Makasih ya. Luar biasa. Aduh. Iki nak didol ngomong aja.
Maaf ya.